Three, two, one. Wow, amazing. Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kali ini gue akan menceritakan judul baru. Manhwa ini berjudul I Become the Tyrant of Defense Game. Kisahnya dimulai dari MC kita yang telah menamatkan sebuah game. Akhirnya, aku berhasil menamatkan game sialan ini. Kolom chat di live streamingnya semakin ramai. Wow, gila, dia bisa menamatkannya. Iya bener, dia adalah orang pertama di dunia ini yang bisa menamatkan game itu. Gamenya bernama Empire Defense. Game yang mengumumkan dirinya memiliki tingkat kesulitan impossible. Dan sekarang, 10 tahun setelah perilisannya, seorang telah berhasil menamatkannya. Iya, itu bener. Dan orang itu adalah MC kita. Sudah aku bilang pada kalian semua kan, tidak peduli sesusah apapun gamenya, pasti bisa diselesaikan. MC kita adalah seorang streamer game. Dan dia streamer yang cuma memainkan game yang sulit dimainkan. Dan di kalangan streamer, dia cukup terkenal. Dia telah memiliki 2 juta subscriber. Karena keberhasilannya menamatkan game itu, banyak orang mulai berdonasi kepadanya. Wow, Tuan Fox, terima kasih donasi 3 jutanya. Di kolom komentar, banyak pujian kepada MC kita. Dengan santai MC berkata, Tidak, ini semua berkat kalian guys. Dia mencoba untuk rendah hati, tapi kelakuannya tidak mencerminkan sikap rendah hatinya. MC kita ini adalah orang pertama yang bisa menyelesaikan game yang sangat sulit ini. Pencapaian ini banyak diinginkan oleh gamer-gamer lain. Tapi MC kita memiliki penyesalan. Karena hanya satu karakter game yang masih bisa hidup. Selainnya semua sudah mati. Karakter utama itu bernama Lucas. Di dalam hatinya, ya tujuanku memang bukan menyelamatkan semua. Tujuanku sebenarnya adalah mencapai garis akhir. Dengan mengalahkan bos terakhir, The Lake Princess Who Can Sleep. Setelah mengalahkan dia, game pun berakhir. Game ini memiliki tingkat kesulitan Hell dan memiliki mode Iron Man. Mode di mana kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk menamatkan game tersebut. Tidak ada checkpoint di tengah permainan. Kalau kau mati di tengah permainan, kau harus memulainya lagi dari awal. MC kita memandang karakter Lucas yang berdiri di hadapan bos monster yang telah dia bunuh. Meski dia cuma karakter di dalam game, punggungnya memancarkan aura kesedihan. Ada sesuatu yang tidak mengenakan di hatinya. Lalu tiba-tiba ada seorang yang berkomentar, harusnya developer memberimu hadiah kan atas pencapaianmu? Si MC menjawab dengan santai. Kenapa juga mereka harus memberikanku hadiah? Seorang netizen menjawab, mereka dihujat karena game ini terlalu sulit. Tapi kau berhasil menyelesaikannya, jadi kau pantas mendapatkan hadiah. Si MC menjawab lagi, ayolah, kenapa juga mereka memberikan hadiah? Aku gak perlu itu. Selama aku bisa bersenang-senang dengan kalian, itu udah cukup. Dengan jawaban itu kolom komentar semakin ramai. Hahaha, wajahmu itu gak bisa bohong. Aku berani taruhan. Dia pasti dengan senang hati akan menerima hadiahnya. Itu pun kalau dikasih. Ada lagi yang menjawab, dari wajahmu kau terlihat sangat menginginkannya kawan. Hahaha, mana mungkin begitu. Enggak, gue gak menginginkannya. Gue cuma having fun kok di sini, kata si MC. Di dalam hatinya, developer yang bernama Mr. E sudah lama menghilang. Dia bahkan belum membuat kelanjutannya selama 10 tahun ini. Tidak mungkin dia akan memberikan hadiah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba chat muncul di depan layarnya. Itu adalah dari Mr. E. Halo Mr. Classic Nerd, aku direktur Empire Defense. MC cukup kaget dengan chat yang tiba-tiba itu. Dan semua orang yang menonton live streamingnya penuh dengan tanda tanya. Mereka penasaran. Mr. E melanjutkan perkataannya. Pertama, aku ingin berterima kasih. Aku sudah berpikir tidak ada orang yang bisa menamatkannya ini. Tapi melihatmu mampu menyelesaikannya, aku sangat bersyukur. Sekali lagi aku berterima kasih. Di dalam hati MC, apa dia memang nyata? Si MC menjawab, enggak lah, gak usah berterima kasih. Mr. E berkata lagi, aku senang kita masih punya harapan yang tersisa. MC makin bingung. Harapan? Apa dia akan membuat Empire Defense 2? Atau yang semacamnya? Kau sudah menunjukkan kemampuan dan kepantasanmu. Datanglah kemari dan bantu kami. MC malah makin bingung. Hah? Kemampuan? Kepantasan? Apa Mr. E ini palsu? Dia pasti scammer. Tidak mungkin juga seorang kreator game masuk dalam streamingku. Apa aku kick aja ya? Si MC berkata di live streamingnya. Tuan Direktur, atau haruskah aku memanggilmu dengan Tuan yang mengaku Direktur? Tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Pandangan MC mulai kabur.
Hah? Apa yang terjadi? Apa karena aku terlalu lama bermain? Aduh, kenapa ini? Aku yakin pasti viewerku akan menelpon bantuan kalau aku pingsan atau semacamnya. Ternyata MC kita ini dikirim ke dunia lain. Dunia di mana Empire Defense berada. Di saat dia terbangun, dia berada di tengah peperangan. Suara apa itu? Dia melihat sekelilingnya. Tembok-tembok mulai runtuh. Sialan, apa-apaan itu? Si MC makin kebingungan akan kejadian ini. MC kita mencoba fokus untuk kembali ke kewarasannya. Dia coba mengamati sekitarnya. Di sini dia mencium bau mesiu. Dan di sebelahnya ada sebuah meriam yang sedang ditembakkan. Penuh dengan ketakutan, si MC kita kaget. Dia nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Begitu banyak ledakan yang datang silih berganti. Sial. Tapi di saat yang sama, dia melihat sebuah bendera yang berkibar. Dan sebuah bala tentara yang sedang membentuk formasi. Apa-apaan ini? Mereka semua sedang berperang mempertahankan sebuah benteng. Si MC makin gak ngerti dengan kejadian ini. Sebelumnya dia lagi streaming, dan sekarang tiba-tiba berada di tengah peperangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa aku memang benar-benar berada di tengah peperangan? Seorang prajurit menoleh ke belakang. Dia langsung berlari dan berteriak, "Yang mulia, apa Anda baik-baik saja?" Dengan teriakan prajurit itu, MC itu kaget dan malah semakin bingung. Tunggu, apa dia pasukan musuh? MC langsung berteriak, Wah, jangan mendekat. Tapi prajurit itu terus mendekat. Prajurit ini juga bingung dengan tingkah laku yang dilakukan MC kita. Prajurit itu langsung berlutut dan berkata, "Saya minta maaf yang mulia." Di dalam hati MC, nih om kenapa dah? MC mencoba bangkit berdiri, mendekati prajurit itu. Dia berkata, "Tuan, tenangkanlah dirimu dulu." Dan sebelum dia menyelesaikan perkataannya, ada sebuah serangan menuju ke arahnya. Untungnya serangan ini tidak tepat mengenainya. MC kita pun terlempar akibat efek serangan itu. MC kita mencoba bangkit lagi. Apa-apaan itu? Apa itu bom? Saat dia menoleh ke arah depan, dia melihat orang-orang mulai terbakar. Apalagi ini yang terjadi? Para prajurit mulai berteriak-teriak. Di sebelah sana! Musuh telah menyerang! Hentikan mereka agar tidak bisa mendaki ke atas ini!" Semua prajurit mulai bertarung dengan sekuat tenaga. Tapi sayangnya, satu persatu prajurit itu dibunuh. Kini MC kita penuh dengan ketakutan, melihat darah di mana-mana dan bagian tubuh yang tergeletak secara terpisah. Dia mempertanyakan sebenarnya apa yang ada di balik dinding itu. Tidak berapa lama kemudian, monster itu mulai melewati dinding. Dan dia melihat bahwa monster itu adalah seekor laba-laba besar. Monster itu berteriak. Bergegas MC kita langsung menutup kupingnya. Laba-laba. Seorang prajurit tiba-tiba berlari dan berteriak, "Musuhnya telah berhasil masuk! Hentikan mereka!" Tapi saat prajurit itu maju untuk menyerang laba-laba itu, tubuhnya pun tercabik-cabik oleh kaki dari laba-laba itu. MC kita yang penuh dengan ketakutan tidak bisa menggerakkan badannya sedikit pun. Dia terdiam terpaku. Apa ini semua mimpi? Atau aku sedang berhalusinasi? Situasi macam apa ini? Udah dong, jangan bercanda lagi. Laba-laba itu semakin mendekat, mengangkat kakinya untuk menyerang MC kita. Sialan, kenapa aku harus mati seperti ini? Dari arah belakang seseorang berkata, "Yang mulia." Dia datang menghadang monster itu. Dengan satu tebasannya, monster itu pun terbelah dua. MC kita pun akhirnya terselamatkan. Setelah membunuh laba-laba itu, orang itu langsung mendekati si MC. "Yang mulia, kenapa Anda seperti ini? Apa Anda terluka?" Di dalam hati MC, wajahnya kayak kenal. Dia langsung mengingat game Empire Defense dan berteriak, "Lukas!" Pria itu bingung, tapi dia salah paham. Dia berpikir bahwa MC kita kepalanya terbentur dan hilang ingatan. Dia berkata kepada si MC, "Meskipun kepala yang mulia terbentur, tapi aku sangat senang. Akhirnya Tuhan telah memanggil namaku. Meski aku sudah melindungimu selama ini, kamu gak pernah mengingat namaku." Si MC makin kaget. "Hah? Apa dia memang Lukas yang ada di dalam game?" Tunggu. Itu artinya, mungkinkah ini di dalam Empire Defense? Sial, ini gawat. Game ini adalah game dengan tingkat kesulitan tertinggi, yang baru aja aku selesaikan sebelum aku masuk dalam sini, di mana aku harus membunuh tanpa henti. Banyak gerombolan monster yang tidak ada habisnya. Ini adalah game defense tersulit di dunia. Di saat si MC masih tidak bisa menerima kenyataan, Lukas langsung menepuk pundaknya. "Yang mulia, musuh yang menghampiri kita itu adalah pasukan Black Spider. Markas garis depan ini mungkin akan hancur sebentar lagi. Tetapi laba-laba itu tidak aktif setelah matahari terbenam. Dan sebentar lagi matahari akan terbenam dalam 30 menit. Oleh karena itu, meski dengan cara apapun, Yang mulia pangeran tolong tetap bertahan." MC berkata di dalam hati, kenapa dia ingin melindungiku? Dan tadi dia memanggilku apa? Tuan Pangeran, memang siapa diriku sekarang? Matahari pun akhirnya terbenam. Para prajurit mulai membereskan sisa-sisa pertarungan. Lukas menghampiri si MC. Akhirnya malam datang juga. Pasukan Black Spider sudah mulai mundur. Si MC menatap kosong mayat monster laba-laba itu.
MC mulai membuka mulutnya. Lukas, iya Tuan Pangeran, di mana ini? Dan siapa aku? Tuan, hari ini adalah hari terakhir bulan Februari tahun 649. Ini adalah markas garis depan dari Crossroad, kota benteng. Berarti besok pastilah hari pertama bulan Maret tahun 649. Iya benar Pangeran. Dia coba mengingat kejadian yang ada di Empire Defense. 1 Maret tahun 649 menurut kalender kerajaan. Markas garis depan penahanan monster. Situasi ini sangat familiar, di tempat yang juga sangat familiar. Ah iya, tentu saja. Berkat waktu setengah tahun yang kuhabiskan untuk bermain Empire Defense, aku tentu mengenali lokasi ini, tempat dan waktu yang sama dengan tutorial game itu, yang sudah kumainkan ratusan kali. Dan aku adalah As. Dia berteriak kepada Lukas. Namaku adalah As von Hatter Everblack. Dengan tenang, Lukas menjawab. Itu benar yang mulia. Si MC mulai makin stres. Kenapa? Kenapa harus jadi si brengsek ini? As adalah seorang pangeran ketiga kerajaan yang sinting. Komandan terburuk yang menyebabkan sebagian besar prajurit yang terletak di kota benteng meninggal. Dan dia adalah karakter yang mempunyai akhir terburuk di dalam tutorial. Kenapa harus aku sih yang jadi dia? Si MC pergi ke tempat peristirahatan komandan. Dia mulai berkaca di cermin. Dia berteriak-teriak pada dirinya sendiri. As, kau dasar goblok. Kau harusnya berdiam saja dan bersembunyi di kota benteng. Kenapa kau harus menyerang para monster itu? Aku bisa gila kalau kayak begini. Empire Defense adalah game defense klasik. Alasan kenapa game ini terkenal akan kesulitannya yang luar biasa itu karena kesulitan tertingginya, yaitu tingkat Hell dan mode Iron Man-nya yang memaksamu untuk tidak bisa menyimpan progres gamemu. Game ini adalah kombinasi yang komplit, dan aku adalah satu-satunya yang berhasil menyelesaikan mode Iron Man tingkat Hell ini. Tidak peduli di titik mana aku diturunkan, aku yakin kemampuanku bisa menuntunku ke sebuah jalan keluar. Kecuali bagian ini, bagian tutorial sialan ini. Sekarang kita memanggil MC kita dengan sebutan As. As membuka sistem window. Dia mulai berpikir bagaimana cara dia menyelesaikan stage sialan ini. Karena stage ini mustahil untuk diselesaikan. Tutorial ini didesain agar kau selalu gagal, tidak peduli apapun usahamu. Karena cerita utamanya baru akan mulai ketika Lukas kabur dari invasi para monster itu sendirian. Di game ini yang berlangsung selama 3 tahun, pasukan Black Spider adalah monster yang baru bisa kau buru setelah kau mencapai semester 2 di tahun kedua. Sekarang bagaimana caranya aku bisa mengalahkan ratusan monster itu ketika aku baru aja memulai gamenya? Tidak. Ayo coba fokus. Aku adalah kutu buku penggemar klasik. Ini adalah game yang pernah aku tamatkan. Jika kemampuan dan pengalaman yang kumiliki kugabungkan, aku pasti bisa mendapatkan solusinya. Setelah berpikir begitu banyak strategi, akhirnya As mendapatkan keputusan terakhir. Ini tidak ada solusinya sama sekali. Aduh, sialan. Tamatlah sudah riwayatku. Kenapa level para laba-laba ini tinggi sekali? Level 55 dan 60. Ditambah lagi jumlah mereka lebih dari 1000. Apa-apaan ini? Terlebih lagi, ketahanan tembok kastil sangatlah rendah. Hanya ada satu artefak ancient mana cannon. Jadi apa yang bisa aku lakukan? Kemungkinan menang itu sangat rendah. Coba tenang dulu, aku harus menemukan metode lain yang mempunyai kemungkinan menang lebih tinggi. Jika kau memainkan game ini di mode Iron Man, kau tidak bisa save lalu load game begitu aja. Jadi begitu kau melakukan suatu kesalahan, maka seluruh permainanmu itu akan hancur. Oleh karena itu, mengambil keputusan optimal setiap detiknya sangatlah penting. Karena aku telah memainkan game ini dalam setengah tahun terakhir, aku mengetahui sesuatu, yaitu ada keputusan dalam setiap situasi. Dan pasti ada jalan selamat untuk situasi ini. Walaupun keputusan itu hanya sedikit menambah kemungkinan menangmu, itu adalah sesuatu yang sedikit lebih pasti. As mencoba mengecek informasi di layar panelnya. Dia mencari sesuatu yang bisa dia andalkan. Setelah dia menemukannya, dia langsung keluar dari ruangannya dan berteriak, "Lukas! Di mana kau, Lukas?" Lukas yang ternyata berada di samping pintu langsung menjawab, "Iya yang mulia, aku di sini. Cepat kau panggil party yang ada di bawah kendaliku." "Party mana?" "Party itu. Maksudnya para pengawal Anda, Tuan Pangeran. Tuan tidak pernah memanggil mereka sebelumnya. Kenapa tiba-tiba?" "Udah, berhentilah menjawab dan cepat panggil mereka. Aku ada rencana untuk keluar dari situasi ini." Mereka semua akhirnya berkumpul. "Baiklah, apakah semuanya sudah ada di sini?" 4 orang telah berkumpul di dalam ruangan itu. Mereka adalah karakter yang kukenal. Yang perempuan bernama Lily, dan yang om-om satu ini bernama Ken. Anak kecil ini bernama Demian. Ya wajar kalau mereka adalah karakter yang kukenal, karena aku telah melihat banyak kejadian di mana mereka mati mengenaskan. CMC bertanya, "Kenapa dia duduk seperti bola begitu?" Dia melihat ke arah Demian. Si Lily membantu menjawab, "Dia menjadi begitu karena dia telah kehilangan seorang kawannya hari ini. Tolong mohon pengertiannya, Pangeran." Setelah aku pikir-pikir lagi, dia memang seperti itu saat tutorial dulu.
karena dia terkena status abnormal, dialah yang pertama mati. Aku ingat, aku tidak bisa menggunakannya walaupun dia adalah seorang healer. CMC berkata, pertama-tama, waktu yang kita miliki sekarang sangat sedikit. Akan kugunakan untuk menjelaskan apa peran kalian besok. Pertama, kau Lily. Iya Tuan Pangeran. Lily ini adalah magician dengan tipe serangan api. Dia adalah DPS utama party ini. Dia mampu mengeluarkan spell kuat secara beruntun. Lily, kau akan menjadi tameng kita. Tahanlah serangan Black Spider itu sebagai tank utama kita. Hah? Yang mulia, aku kan seorang magician. As tidak mempedulikan jawaban si Lily. Dia langsung berpindah kepada Ken. Ken adalah kesatria betameng yang bisa menarik perhatian para musuh di garis depan. Dia menggunakan area of effect taunting untuk menarik monster kepadanya, lalu menahan serangan mereka dengan tubuhnya. Dia adalah seorang tank. Ken, kau akan diam-diam menyelinap ke pusat formasi mereka, lalu buat kekacauan. Menyelinap dan buat kekacauan. Lalu Damian ini adalah seorang healer. Kelas yang sangat wajib hukumnya ada di dalam game. Damian, kau mulai sekarang akan menjadi sniper party ini. Kau harus menembak target-target yang paling penting. Dan kau terakhir Lucas. Kau akan memimpin prajurit tersisa dan mempertahankan garis depan. Si Ken yang mendengar perintah ini mulai marah. Sialan, kau bilang ini ada sebuah rencana? Apa kau benar-benar mengatakan itu semua dengan serius yang mulia? Kau telah membawa kita ke situasi berbahaya akibat perintahmu ini yang keliru. Dan kau berani mengatakan itu dengan serius. Di dalam hatinya As, tapi itu kan bukan aku, melainkan si brengsek As itu. Ya, tadi itu mungkin terdengar gila, tapi stage ini memang mustahil untuk diselesaikan dengan cara normal. Itu berarti cara yang memungkinkan untuk menyelesaikannya adalah dengan cara yang gila. Jadi aku tidak boleh mundur di sini. Hei kau Ken, kepada putra sang kaisar dan komandan tertinggi di kota ini, apa kau ingin membangkang? Mereka semua akhirnya tertunduk dan gemetar. Ken menjawab, yang mulia saya hanya... As memasang wajah marahnya yang membuat semua orang menjadi gemetar. As berpikir kalau dia tidak mulai mengambil inisiatif di sini, semuanya akan berakhir. Karena rencanaku adalah tindakan gila dan tidak rasional, aku perlu mereka mengikutiku tanpa bertanya apapun. As menarik belatinya dan menusukkan itu ke arah Lily. Lily pun tertusuk oleh belati ini. Semua orang kaget. Dengan santai As berkata, kalian semua mempunyai tubuh dan kemampuan untuk misi kalian, bukan? Di dalam hatinya, karena aku memiliki tubuh seorang psikopat, aku memutuskan untuk bertindak sesuai dengan gelarku. Ken berpikir, pangeran ini pasti sudah gila. Apa dia tidak tahu betapa berharganya seorang magician? Bagaimana mungkin pria seperti ini bisa memimpin kami dalam berperang? As menggeser belati yang sudah tertancap di dalam tubuh Lily. Tiba-tiba tubuh Lily mengeluarkan sebuah api. Semua orang kaget. Itu? Yap, benar. Di dalam hatinya, di dalam hati As, aku tidak tahu apa alasan developer memasukkan hal seperti ini. Tapi semua karakter tutorial punya trait tersembunyi. Trait tersembunyi yang sangat berkebalikan dengan role mereka. As berkata, Lily, kau pernah tertebas pedang saat kau masih kecil kan? Saat goblin menyerang desamu. Setelah insiden tersebut, kau memperoleh trait Fire Skin. Fire Skin adalah trait yang dibuat karena ketakutan ekstrim pada benda tajam. Kau dapat menghindari semua serangan fisik dengan mengubah tubuhmu menjadi api. Setiap trigger akan mengkonsumsi mana. As melanjutkan, selama kau punya cukup mana, kau bisa menghindari semua serangan fisik. Apa aku salah? Lily hanya terdiam. Sebuah trait tank yang dimiliki oleh damage dealer utama. Tidak ada cara memanfaatkan itu di dalam game. Tapi ini kehidupan nyata. Aku berencana memanfaatkan trait ini sampai maksimal. Karena mustahil menyelesaikan stage ini, tinggal aku pakai saja sedikit cara curang. Seperti yang kau bilang, bajingan yang melemparkanku ke dalam game ini. Aku akan menamatkan game sampah ini. Dan saat aku berhasil melakukannya, aku pasti akan menghajarmu. Lalu As meminta maaf kepada Lily. Maaf, karena aku sudah melakukan hal kasar cuma untuk membuktikannya. Tidak masalah yang mulia. Tapi bagaimana kamu bisa tahu? Udah, itu nggak penting untuk sekarang. Selanjutnya, kau Ken. Baik yang mulia, saat kau kecil, kau hebat mencuri kan? Kau berasal dari daerah kumuh dan harus menghidupi keluargamu. Kurasa kau juga kesusahan untuk menjadi seorang kesatria. Bagaimana kau bisa tahu yang mulia? Seperti yang ku bilang, itu tidak penting untuk sekarang. Yang lebih penting adalah bagaimana kau memanfaatkan kekuatan itu. Ken memiliki trait Survival Method of Petitive. Kebiasaan dari saat Anda menjadi pencuri dan perampok, Anda dapat mengurangi hawa keberadaan Anda dalam keadaan bahaya dan membuat orang lain tak menyadari Anda. Ini akan mengkonsumsi banyak SP saat digunakan. As melanjutkannya. Kau bisa kan menghilangkan keberadaanmu kapanpun kau mau. Kau bisa menghindari perhatian lawan saat bersembunyi kan? Atau mau aku tunjukkan cara lain? Tidak yang mulia,
Anda benar, aku bisa melakukannya. Bagus. Kalau begitu, kau bisa memenuhi perintahku kan? Dan terakhir, Demian. Demian adalah orang yang terpenting di rencana ini. As berkata kepada Demian, kau punya mata yang sangat tajam bukan? Karena itulah kau bisa melihat kematian temanmu. Demian berkata, dia adalah teman masa kecilku. Kami berasal dari panti asuhan yang sama. Di tengah pertempuran, dia mengorbankan nyawanya. Kenapa? Kenapa Anda membawa kami kemari yang mulia? Kenapa? Apa tujuan Anda? Atau nyawa kami yang murah ini tak lebih dari sekedar hiburan di mata Anda? Kembalikan temanku padaku. Kembalikan dia. As menepuk pundak dari Demian. Kau bisa menyalahkanku, Demian. Kalau perlu, kau boleh membenciku. Tapi temanmu Van mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Apa kau cuma mau berdiam diri di sini dan menunggu kematian datang kepadamu dan menyia-nyiakan nyawa yang sudah diselamatkan temanmu itu? Kau harus berjuang sekuat tenaga dan membalaskan kematiannya. Bunuhlah laba-laba sialan itu dan keluarlah dari sini hidup-hidup. Dan buktikan hal itu padaku. Demian, apa kau ingin membunuh para laba-laba itu? Iya, Yang Mulia. Dan apa kau ingin membunuhku? Demian terdiam sebentar dan menjawab, iya. Bagus. Aku janji, kalau kita bisa keluar dari sini hidup-hidup, akan kuizinkan kau mencabut nyawaku kapanpun waktunya itu. Lukas berteriak, Yang Mulia. As menahannya. Jika rencana gagal, kita semua juga akan mati. Jika itu terjadi, aku akan membiarkanmu membunuhku juga. Aku bersumpah atas kehormatan nama keluarga kerajaan. 1 hari saja tidak masalah. Jadi tolong ikuti perintahku. Terkadang kebencian dibutuhkan untuk memberi semangat. Meskipun kebencian itu ditunjukkan kepadaku, aku tidak akan membuat alasan-alasan yang tidak perlu. Karena keputusanku yang salah, hampir seluruh pasukan kita mati. Tapi jika kalian mau mengikuti rencanaku sekali lagi, kita bisa memukul mundur para laba-laba itu. Mungkin kesempatan ini kecil, tapi setidaknya kita punya kesempatan menang. Sekali saja percaya dan ikuti aku. Akhirnya semua kartuku sudah lengkap. Mereka berempat sudah mantap untuk melakukan strategi ini. Aku nggak tahu ini akan menjadi baik atau buruk. Tapi aku tak punya pilihan lain selain mengerahkan segalanya. Matahari pun sudah bersinar. Para pasukan sudah mulai berteriak. Pasukan Black Spider menuju ke arah kita. Monsternya sudah mulai berbaris. Apa memang seperti ini tidak apa-apa Yang Mulia? Jangan khawatir dan lakukan seperti yang aku perintahkan. Baik Yang Mulia. Rencananya sederhana. Saat anggota party mengulur waktu, kami akan menemukan koordinat ratu mereka. Lalu, kami akan meledakkan ratu itu dengan meriam mana ini. Dengan membuka pengekangnya, kami bisa meningkatkan kekuatannya hingga berkali-kali lipat. Seharusnya ratu tersebut bisa mati dengan cara ini. Masalahnya adalah lokasi dari ratu itu. Kami harus menemukan lokasi dari ratu itu yang sangat jauh, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Apa hal itu bisa dilakukan? Jawabannya adalah udah pasti. Lalu As segera menggunakan skillnya, yaitu Map Creation. Lalu skill itu melakukan scan di wilayah benteng dan sekitarnya. Kemampuan ini membuat seseorang bisa melihat keseluruhan area dalam bentuk sebuah peta kecil. Saat aku melihat status sampah ini untuk pertama kalinya, aku sedikit terkejut, tapi aku sedikit lega karena setidaknya aku punya satu skill. Coba aku lihat di mana ratu itu bersembunyi. Kalau aja aku bisa menemukan tanda bosnya. Apa? Kok nggak ada tanda bos monsternya? Dia tidak ada di sini. Tujuan dari misi ini adalah Ratu Laba-Laba, tapi dia tidak ada di dalam map. Sebelum perang dimulai, As telah mengumpulkan seluruh stamina potion yang tersisa di Stronghold, dan dia memberikannya kepada Ken. Ken diperintahkan untuk pergi keluar dan menarik perhatian para musuh. Untuk Lily, As menyerahkan peran yang paling menyakitkan. Lily diperintahkan untuk memblokade jalan, agar laba-laba tidak ada yang bisa masuk ke unit artileri. Kembali lagi ke medan perang. Para pasukan sudah membuat formasi. Ribuan laba-laba telah siap untuk menyerang benteng. Lukas berteriak kepada pasukan, kalian harus menahannya. Kita akan mengulur waktu sampai Yang Mulia dapat mengalahkan ratunya. Lukas memandang ke arah pangeran. Dia melihat ekspresi bermatabat dari wajah As, dan dia mulai salah paham. Yang Mulia telah menyelesaikan persiapannya. Semua pasukan bersiap untuk menembak. Padahal kenyataannya As lagi sedang bingung. Dia tidak bisa menemukan Ratu Laba-Laba di dalam map. Para pasukan menembakkan panah ke kumpulan monster laba-laba. Satu demi satu laba-laba itu tumbang, dan Lukas mengangkat jempol ke arah As. As tidak bisa berkata apa-apa lagi. Baiklah, sekarang ayo tetap tenang. Sejak awal, tujuan dari tutorial ini bukanlah untuk membunuh bos monsternya. Bos monster tidak muncul di peta. Itu bukanlah sesuatu hal yang mengejutkan. Itu pasti akan muncul ketika ada serangan berskala besar.
Mereka memiliki bagian belakang yang aman. Para penjaga sudah dipersiapkan untuk berjaga-jaga kalau sesuatu terjadi. Itu pasti satu-satunya tempat di mana ratu itu berada. As memanggil Demian. Demian, kau coba lihat ke arah sana. Ya, Yang Mulia, aku melihat laba-laba berdiam di sana tanpa melakukan apapun. Ratunya seharusnya ada di antara mereka. Apa kau bisa menemukannya? Demian menggunakan kemampuan matanya untuk melihat. Ratu laba-laba? Apa Anda berbicara mengenai monster yang punya tubuh bagian bawah seperti laba-laba dan tubuh bagian atas seperti manusia? Akhirnya ketemu juga. Itu pasti dia. Tapi bukankah itu terlihat sedikit menyeramkan? Tidak perlu takut. Dia akan segera terkena tembakan meriam dan kemudian akan mati. Putar unit artileri menghadap barat daya. Demian dan aku yang akan mengarahkannya. Seorang pasukan memberitahukan. Mana charging telah selesai. Kita bisa menembak sesuai perintah. Bagus. Demian, ambil itu. Aku Yang Mulia, aku tidak percaya diri. Aku belum pernah melakukan sesuatu semacam ini sebelumnya. Jadi kalau harus melakukan ini dengan tiba-tiba, nanti... Demian, kau boleh meleset. Aku yang akan bertanggung jawab penuh. Bahkan meski kau gagal dan mengacaukan semuanya, itu tidak masalah. Aku yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Semua konsekuensi adalah tanggung jawab milik komandannya. Pasukan hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yang perlu kau lakukan, cuman menarik pelatuknya. Itu aja. Ini untuk membalas Van. Iya, kau benar Yang Mulia. Ini untuk membalas Van. Seketika itu juga, trait yang dimiliki Demian telah aktif. Bagus Demian. Cepat hancurkan mereka menjadi debu. Meriam itu ditembakkan oleh Demian. As meminta pengintai untuk melihat kondisi dari Ratu Laba-Laba. Yang Mulia, itu mengenai targetnya. Tembakan itu dengan akurat mengenai bagian tengah dari monsternya. Hahaha, kawan ini sangat hebat. Apa kau yakin tadi itu adalah percobaan pertamamu? Hehehe, aku hanya menjalankan perintah. Di saat aku memegang pelatuknya, tubuhku mulai bergerak dengan sendirinya. Dalam hati As, apa yang kau bicarakan Demian? Itu semua berkat trait milikmu, Thousand Mile Eye. Sebuah trait yang menjadi nyata karena kesalahan dewa. Ini membuat akurasi menjadi plus 999. Yang artinya tembakan itu pasti akurat. Trait ini sangat amat broken. Di dalam game, dia hanyalah karakter yang tidak dapat memegang senjata sungguhan. Tapi di sini, yang perlu dia lakukan hanyalah memegangnya. Mereka telah menerima seranganku sepenuhnya. Sesuai dugaan, aku memang... Belum selesai menyelesaikan kata-katanya, dia melihat ke arah para laba-laba. Apa itu? Kenapa mereka masih bisa bergerak? Seorang prajurit berkata, Yang Mulia, mereka bergerak. Para gerombolan laba-laba itu, mereka semua bergerak. As mengambil teropong, lalu mengecek keadaan ratunya. Para laba-laba telah membuat formasi persegi untuk menjaga sang ratu. As kaget melihat semua ini. Para prajurit berteriak, kemana mereka tiba-tiba pergi? Semua laba-laba itu sedang bergerak. Apa kita gagal mengenai ratunya? Kenapa itu masih baik-baik aja? As nggak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Prajurit yang tadi berteriak lagi, ini bencana, laba-labanya, mereka semua bergerombol dan pergi menuju unit artileri. Sial, kau memberi perintah dengan amat cepat Ratu Laba-Laba. Di sisi lain, di tempat Ken, aku hanya punya satu poison tersisa. Apa aku lari aja? Ken sekarang dalam posisi bingung. Haruskah dia melanjutkan tugasnya atau lari? Kembali lagi ke sisi As. As memerintahkan Demian untuk menembakkan meriam itu lagi. Lagi-lagi tembakan itu berhasil mengenai ratunya. Tapi sayangnya, para laba-laba ini masih bergerak. Ratunya masih hidup. As berpikir, apa kami kekurangan damage? Harusnya, ratu dari pasukan Black Spider akan mati terkena 1 atau 2 serangan dari artefak ini. Ditambah lagi, sang ratu itu bukanlah bos monster yang susah dikalahkan di dalam game. Apa ini benar-benar Ratu Spider yang ada di tab tutorial? Aduh, aku benar-benar tidak punya informasi tentangnya. Bagaimana kalau statusnya ternyata berbeda? Bagaimana kalau dia punya tipuan tersembunyi? Atau bagaimana jika dia memang tidak boleh mati? Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Seorang pasukan melaporkan, Yang Mulia, karena terus-terusan menembakkan mana, meriam ini hampir mencapai batasnya. Dan sudah terlalu banyak kerusakan yang ada di meriam ini. Kita tidak akan bisa menembakkan sebanyak yang sudah diperkirakan. As menjawab, penjelasanmu terlalu panjang. Jadi berapa kali lagi kita bisa menembakkannya? Totalnya 5 kali. Karena kita sudah menembakkan sebanyak 2 kali, masih tersisa 3 tembakan lagi. 3 tembakan? Kami tidak punya pilihan lain selain membunuh Ratu Laba-Laba menggunakan 3 tembakan ini. Terlebih lagi, mata Demian. Sepertinya Thousand Mile Eyes mempunyai efek samping pada tubuhnya. Maksimal 3 tembakan. Apa dia bisa bertahan sampai akhir? Untungnya dinding tengah kastil bisa menahannya. Seorang pasukan memberitahukan, Demolisher mereka telah mendekat. As menjadi panik. Apa? Demolisher mencoba menerobos masuk. Sial,
Di dalam game tidak ada yang seperti ini. Semuanya, bertahanlah. Pusatkan semua serangan pada Demolizer. Tidak, dinding kastil ini akan runtuh. Demolizer menerobos masuk. Dinding benteng akhirnya dirobohkan oleh Demolizer. Lukas berteriak, semuanya, angkat pedang kalian. Kita akan mempertahankan lantai dasar ini. As memerintahkan kembali, jangan melamun. Mereka yang di bawah akan bertahan untuk kita. Kita harus tetap menembak ratunya. Sebelum para bajingan itu sampai di unit artileri, kita harus membunuh sang ratu. Pasukan itu menjawab, persiapan tembakan selesai yang mulia. Demian langsung bergegas menembakkan meriam itu sambil menahan kesakitannya. Ini sudah dipastikan kalau Spider Queen terkena tembakan, tapi dia masih hidup. Semuanya, segera isi ulang tembakan berikutnya. Cepat! Di lantai bawah, Lukas sedang berjuang untuk menahan para laba-laba itu. Lindungi unit artileri. Kita harus mempertahankan yang mulia pangeran. As makin bingung. Apa yang harus dia lakukan? Satu persatu prajuritnya dibunuh oleh monster laba-laba. Korban terus berjatuhan. Saat aku bermain game ini, tidak ada nyawa manusia yang terlibat. Di sini kematian bukanlah angka, melainkan jeritan yang menyedihkan dari mereka yang mati. Kalau begini terus, seorang pasukan artileri berteriak, semuanya, fokus pada meriamnya. Kita harus segera mendinginkannya. 5 tembakan. Mungkin semua yang ada di sini akan hancur di tembakan keempat. Apa yang harus aku lakukan? Metode apa yang bisa menangani masalah seperti ini? Ini sama sekali tidak terpikirkan olehku. Di saat As sedang kebingungan, Ken tiba-tiba muncul dari belakang pasukan laba-laba. Woi, monster bajingan! Aku di sini! Lihatlah aku! As menggunakan posisi terakhirnya untuk mengaktifkan trade-nya. Dia mulai berlari ke arah yang berlawanan dari benteng. Dia mencoba bersembunyi di balik batu. Haha, cari dan temukan aku bajingan! Di saat dia mencoba mengaktifkan trade-nya, As baru sadar. Tunggu Ken! Dengan health point-mu yang sekarang. Sebelum As menyelesaikan perkataannya, Ken akhirnya tersadar. Health-nya tidak cukup untuk mengaktifkan trade. Sial! Harusnya aku tidak percaya pada... Gerombolan laba-laba itu langsung membunuh Ken di tempat. Satu lagi prajuritnya telah gugur. As makin panik. Aku bisa mendengar dengan jelas suara yang menyeramkan dari robekan daging itu. Bahkan dari jarak yang begitu jauh. Perintahku yang salah ini sudah merenggut nyawa berharga orang lain. Bukan cuma Ken. Semua yang ada di luar sana sudah kehilangan nyawanya cuma karena satu perintahku. Aku yang membunuh mereka semua. Di saat memainkan game ini, aku selalu menjadikan pasukanku sebagai umpan kapanpun itu dibutuhkan. Game sialan ini memang didesain sedemikian rupa. Demi menyelamatkan seseorang, demi memperoleh sebuah item, demi menyelesaikan side quest, demi memperoleh sebuah achievement, seseorang harus mati. Dan aku dengan senang hati membunuh mereka. Untuk semua kesalahan yang sudah kuperbuat, aku tidak ragu-ragu melakukannya sama sekali. Bagaimanapun, aku sudah menyadarinya sekarang. Apa arti yang terkandung dalam aksi yang sudah kuperbuat hingga sekarang? As melakukan teriakan putus asa. Ku bilang berhenti! Dasar monster bajingan! Segeralah kalian berhenti! Kebenaran bahwa semua kematian selalu disertai dengan rasa sakit yang menyayat hati. Monster takkan berhenti cuma karena teriakan belaka. Lukas melemparkan pedangnya dan berhasil membunuh satu laba-laba. Berani-beraninya kau menargetkan pangeran. Pangeran, apa Anda baik-baik saja? Lukas tampak mencemaskan pangeran. Akhirnya As tersadar. Itu benar. Cuman ada satu metode yang akan bisa membuat monster-monster ini berhenti, yaitu membunuh mereka sebelum mereka membunuh kami. Pasukan artileri memberitahukan, Yang Mulia, tembakan keempat sudah dimuat, namun Demian tidak bisa. Demian, bisakah kau menembakkannya? Dengan mata berdarah, Demian menjawab, baik Yang Mulia. Demian sekali lagi menembakkan meriam itu. Ini adalah tembakan keempat. Tembakan itu melesat ke arah Ratu Laba-Laba dan berhasil mengenai kepala dari Ratu Laba-Laba. Tembakan itu berdampak, namun ratu itu masih tetap hidup. Tampak keputusasaan dari pasukan artileri. Serangan kita tidak bekerja. Meriam ini sudah mencapai batasnya. Kalau kita mencoba menembakkannya sekali lagi, meriamnya akan meledak. Ini sudah berakhir sekarang. Ayo kita menyerah saja. As masih bingung apa yang harus dia lakukan. Apakah ini akhirnya? Meriam itu berada di ambang kehancuran. Garis pertahanan kami pun juga berantakan. Dan penembak kami bahkan tak bisa membuka matanya. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Apa memang sudah tidak ada harapan lagi? Seorang pengintai memberitahukan kepada As, Yang Mulia, kita berhasil memberikan kerusakan. Kulit ratu itu terkelupas. Pengintai ini, meskipun berada di situasi seperti ini, dia tetap aja mengabdikan dirinya pada perannya hingga akhir. Pengintai itu menambahkan, kalau kita menembak sekali lagi, kita pasti bisa. Tapi saat dia berkata seperti itu, ada sebuah tembakan yang mengarah ke arah mereka. Menara itu pun berhasil terkena tembakan itu. Dengan panik, Lukas berteriak,
Yang mulia! Tembakan itu berhasil menghancurkan menara. As pun jatuh dari menara. Hancur sudah harapan untuk menyelesaikan ini. Lukas berteriak-teriak membangunkan As. Yang mulia! Yang mulia! Saat As membuka matanya, Lukas sedang menahan puing-puing menara agar tidak mengenai pangeran. Yang mulia, apa Anda terluka? Lukas, harusnya aku yang mengatakan itu. Apa kau baik-baik saja? Yang mulia, apa Anda ingat persoalan 20 tahun yang lalu? Di dalam hatinya, aku tidak bisa mengingatnya. Sebagai seorang player dari game ini yang cuma memasuki tubuh ini, aku tidak memiliki ingatan tentang kau dan aku. Jadi As tidak menjawab apa-apa. Lukas menambahkan, ketika Yang Mulia pertama kali menugaskanku sebagai penjagamu, Yang Mulia mengatakan sesuatu kepadaku saat itu. Apa yang kukatakan? Lukas memberitahukan perkataan As pada waktu itu. Bahkan meski aku tak bisa menjadi kaisar, aku akan menjadi orang terhebat di dunia. Jadi, sebagai seorang yang akan menjadi kesatriaku, jadilah seorang kesatria terhebat. Meskipun saat itu aku masih seorang anak kecil, kata-kata Yang Mulia sudah menyentuh hatiku yang terdalam. Hingga kini aku masih memegang kata-kata itu di dalam hatiku. Yang Mulia, aku mempercayaimu. As bertanya. Bahkan di situasi seperti ini, ya Yang Mulia, kapanpun dan dimanapun. Lukas tidak mampu lagi menahan puing itu, dan dia akhirnya pingsan. As menarik keluar Lukas dari puing-puing itu. Tunggulah di sini Lukas. Kaulah karakter utamanya, penyelamat dari dunia ini. Kau tidak boleh mati di tempat seperti ini. Untuk sekarang, aku harus memahami situasinya terlebih dahulu. Apa ini masih di tempat unit artileri? Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Saat dia melihat sekeliling, dia melihat meriam di sebelahnya. Dia juga melihat Demian dan para prajurit yang sedang pingsan. Tapi untungnya, mereka kelihatannya berhasil menghindari serangan fatal. Tapi setelah aku pikir-pikir, bagaimana mungkin kami semua masih hidup? Bagaimana dengan laba-labanya? Di saat dia bingung kenapa dia masih hidup, seseorang memanggilnya dari belakang. Yang Mulia! As mengarahkan pandangannya, dan dia melihat Lily sedang bertahan menghadang para monster. Lily bertanya kepada pangeran, Yang Mulia, ini masih belum berakhir kan? Dia bertanya seperti itu dengan menahan rasa sakitnya. Lily! As berlari mendekat ke arah Lily. Aku tidak bisa bertahan lama. Aku bisa menghalangi jalan masuknya sedikit lagi. Tapi sebentar lagi, unit demolizer akan menghancurkan tembok. Sisa waktunya tinggal sedikit. Cepatlah! Jangan biarkan kematian kami ini sia-sia. As langsung memerintahkan prajurit artileri. Apa yang sedang kalian lakukan, prajurit artileri? Siapkan tembakan terakhirnya. Tapi Yang Mulia, aku sudah mengatakan kepadamu, meriam ini dalam kondisi yang buruk. Jika menggunakannya untuk menembak, nanti meriam ini akan meledak. Kalau situasinya dibiarkan, kita semua juga akan mati karena laba-laba. Bukankah akan lebih baik jika kita mencoba untuk bertaruh? Setidaknya kali ini. Bahkan jika kita mati terbakar, kita harus melempar dadu. Prajurit itu bertanya, terus bagaimana Anda akan mengarahkan meriamnya? Kita bahkan tidak bisa melihat target. Tidak ada sudut tembak untuk mengenai ratunya. Penopang untuk meriamnya juga sudah hancur. As dengan santai mengatakan, gunakan saja tangan untuk menopang meriam. Jika aku tidak punya gigi lagi, maka aku akan menggunakan gusiku untuk mengunyah. Lagi pula, tidak perlu mengarahkan meriam itu. Demian hanya perlu menarik pelatuknya aja. Para prajurit nggak ngerti gimana caranya menembak asal-asalan bisa mengenai ratu itu. As tidak menjelaskannya secara rinci. Dia hanya langsung memerintahkan, pokoknya siapkan tembakan terakhir. Ini adalah perintah dariku. Baik Yang Mulia. Aku tidak sepenuhnya mengerti tentang cara kerja Thousand Mile Ice. Tapi efeknya akan aktif asalkan Demian yang menembak. Demian, ini adalah terakhir kalinya. Kau hanya harus menembak sekali lagi. Pinjamkanlah kekuatanmu sekali ini aja. Yang Mulia, melakukan semua ini apakah ada artinya? Meskipun aku berusaha, tidak akan ada yang berubah. As menjawab, jika tembakan mengenai sasaran satu kali lagi, monster itu pasti akan mati. Tidak, bukan itu maksud saya Yang Mulia. Bahkan jika saya menembak dan membunuh Spider Queen, apakah akan ada yang berubah setelahnya? Temanku Van sudah mati. Meskipun aku berusaha untuk membalas dendam, dia tidak akan kembali hidup. Dunia akan tetap merebut segalanya dariku. Aku ingin berhenti. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Aku akan segera menyusul Van. As berteriak, Demian! Apakah menurutmu dunia ini sangat tidak adil? Apakah menurutmu kehidupan tetap saja sulit meskipun sudah menghadapi banyak cobaan? Kau jangan mengatakan sesuatu yang sudah dimengerti semua orang. Kau anggap orang-orang tidak punya otak? Dasar brengsek! Kalau dunia ini memiliki tingkat kesulitan, itu udah pasti tingkat hell. Itu semua memang sangat tidak adil dan tidak masuk akal. Tidak pernah ada yang berjalan sesuai dengan keinginanmu. Itu adalah dunia sebenarnya. Memangnya siapa yang belum mengerti akan hal itu? Kita tetap menjalani kehidupan di landscape yang buruk ini. Tapi walaupun keadaannya seperti itu, apa kau akan menyerah dan mati begitu saja? Aku akan terus bertarung.
Dan aku akan terus merancang strategi dan berjuang sampai detik-detik terakhir. Jika kau sebegitunya ingin menyerah dan mati, tusuklah tenggorokanmu dengan pisau ini sekarang juga. Tapi kalau kau hanya seorang pengecut yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya, tembakanlah meriam itu untukku. Berhentilah mencari temanmu yang sudah mati. Satu-satunya hal yang kau butuhkan agar berfungsi hanyalah aku, Tuhanmu. Jangan kau coba-coba mencari alasan yang tidak berguna untuk tetap hidup. Kau adalah pionku, kunciku, pelatuk bagiku. Alasan itu saja sudah cukup. Saat As berkata seperti itu, tiba-tiba dia mendapatkan passive skill, Indomitable Commander. Sekarang, aku memerintahkanmu untuk menjadi pelatuk untukku. Kau harus meledakkan wajah monster sialan itu. Skill pasifnya itu aktif, yang membuat Demian mengikuti perintah dari As. Siap Yang Mulia, sesuai dengan permohonan Anda. Para prajurit telah menyiapkan meriam untuk tembakan yang terakhir. Prajurit itu memberitahukan kepada As, kita tidak punya cara untuk mendinginkan meriamnya. Jika ini dibiarkan, As memotong perkataan itu. Menyingkirlah, aku yang akan memegangnya. Yang Mulia, meriam itu sangat panas jika disentuh dengan tangan. Lukanya lebih parah daripada sekedar luka bakar. Lebih baik aku memiliki luka bakar saat aku masih hidup daripada dibakar di dalam api neraka untuk selamanya setelah mati. Apakah sudah siap, Demian? Yang Mulia, saya tidak bisa melihat apapun. Tidak apa-apa. Dan aku juga tidak bisa merasakan tangan. Iya, tidak apa-apa, Demian. Kau hanya perlu menembakkannya. Para prajurit yang melihat As memegang meriam itu mulai tergerak. Mereka bergegas membantu pangeran. Segera Demian menembakkan meriam itu. Setelah tembakan itu dilepaskan, As langsung jatuh pingsan. Dari awal memang sudah mustahil. Tembakan ini ditunjukkan kepada musuh yang tidak terlihat. Tidak mungkin tembakannya bisa mengenai sasaran. Tapi, tembakannya tepat mengenai Spider Queen. Perbedaan letak ketinggian juga diabaikan. Jarak juga diabaikan. Beribu-ribu monster yang berada di sana juga diabaikan. Seakan-akan tembakan itu sudah menentukan tujuannya. Tujuannya adalah mahkota milik Spider Queen yang sedang meraung karena merasa marah dan takut. Tembakan pun tepat sasaran, membuat kepala Spider Queen meledak. Setelah dia terbangun dari pingsannya, As merasa kaget kenapa dirinya masih hidup. Lily yang menunggu di sampingnya berkata, aku sarankan Yang Mulia untuk berbaring lebih lama lagi. Demian telah merawat luka Anda dengan healing magic. Tapi luka bakar Anda cukup parah. Jadi akan memakan waktu sedikit lama sampai bisa sembuh total. Anda telah tertidur selama 3 hari Yang Mulia. Awalnya aku berpikir Anda tidak akan membuka mata Anda lagi setelah mengalahkan pasukan Black Spider. As menjawab, kau selamat? Iya Yang Mulia, ini semua berkat perintahmu. Queen itu mati setelah menerima tembakan terakhir. Dan pasukan Black Spider menghentikan pergerakan mereka. Kita berhasil menang Yang Mulia. Pasukan bala bantuan telah menangani mayat sekutu dan juga telah membersihkan sisa-sisa spider yang ada. Sekarang itu semua sudah hampir selesai. Yang Mulia terkena luka bakar serius di tangan, pundak, dan juga leher. Setelah kita tiba di Crossroad, Anda harus cepat mendatangi kuil. Akan tetapi lukanya akan membekas bahkan setelah sepenuhnya sembuh. Ya, itu tidak apa-apa. Itu adalah harga yang murah untuk membayar hidupku. Lily, bagaimana kabarmu? Yang Mulia, ketika aku kehabisan mana, salah satu spider menyerang punggungku. Kemudian ratu itu mati setelahnya. Jadi aku tak menerima serangan lanjutan. Tapi sepertinya sarafku ada yang rusak dan aku tidak bisa menggerakkan kakiku lagi. As terdiam mendengar kata-kata itu. Tak perlu ada yang dikhawatirkan Yang Mulia. Aku sudah bersyukur karena aku dapat keluar hidup-hidup dari sana. Hanya 9 orang yang berhasil hidup. Lucas, Demian, aku, Yang Mulia, dan 5 prajurit dari unit artileri. Sebelum pertarungan terakhir, ada setidaknya berapa ratus orang yang tersisa. Namun cuma ada 9 orang yang berhasil selamat. Bagaimana kalau ternyata ada cara lain untuk menyelesaikannya? Mungkin ada cara bagiku untuk menyelamatkan setidaknya 1 orang lagi dari kejadian itu. Yang Mulia, Anda bukanlah semacam dewa. Tak ada yang namanya metode yang dapat menyelamatkan semua orang dari situasi itu. Anda telah mencoba sebisa mungkin. Orang yang bertanggung jawab karena sudah membawa pasukan itu adalah aku. Di dalam hatinya, ya itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh As, bukan aku. Namun karena aku sudah merasuki tubuhnya ini, maka ini juga menjadi sesuatu yang harus kupertanggungjawabkan. Lily berkata, tak ada yang tahu kalau monster itu bergerak dalam jumlah yang sangat besar selama beberapa dekade. Itulah mengapa tidak ada orang satupun yang menghentikan Anda untuk pergi berperang. Jadi, aku mohon, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Seseorang tiba-tiba membuka pintu dan berteriak, Yang Mulia! Oh, terima kasih ya Tuhan, Anda ternyata sudah bangun. Lucas? Apa Anda merasa ada sesuatu yang tidak nyaman? Aku akan segera panggilkan Demian sekarang juga.
Tidak, nggak perlu, nggak ada apa-apa. Bukannya kau juga cukup terluka parah? Apa nggak ada masalah bagimu untuk jalan-jalan seperti ini? Anda kan sudah lama mengenalku. Menjadi tahan banting adalah salah satu kekuatanku. Di dalam hati As, ya tentu saja. Dia kan Knight rank SSR. Yang mulia, ketika Anda sedang tidak sadarkan diri, saya sudah menyelesaikan daftar dari orang-orang yang mati dalam pertarungan. Ada banyak dari mereka yang tidak bisa kami temukan jasadnya. Tapi kami sudah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan sebanyak yang kami bisa. Terus, di mana jasad-jasad itu sekarang? Di dataran utara dari pangkalan operasi. Oke, aku akan pergi melihatnya sekarang. Yang mulia, Anda masih belum boleh pergi. Anda masih harus beristirahat. Mereka kehilangan nyawa mereka di bawah perintahku. Aku tetap akan pergi melihat mereka. Bantu aku berjalan, Lukas. Lukas pun menggendong As. Kau mau jadi kuda kesayanganku? Kalau itu keinginan Anda, aku pasti akan melakukannya. Itu cuma bercanda. Udah, nggak usah dianggap serius. Nggak bisa diajak bercanda banget sih. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Demian. Demian! Oh, Yang Mulia, kau sudah bangun? As bertanya, bagaimana dengan matamu? Itu baik-baik aja, Tuan. Saya mulai bisa melihat sedikit sejak kemarin. Sekarang, aku sudah bisa melihat dengan normal. Kudengar, dia merawat luka prajurit sendirian. Dia berkeliaran di tempat ini untuk menggunakan recovery magic. Meski di saat itu, dia tidak bisa melihat. Dia juga sudah menghadapi situasi yang sulit kali ini. Demian, berkat dirimu, kita semua berhasil melaksanakan rencana ini. Kalau kau mau, aku bisa menghadiahkanmu uang yang cukup hingga bisa menghidupimu sampai kau mati. Dan memastikan kalau kau tak perlu turun tangan lagi ke medan pertempuran. Kau adalah seorang tentara, jadi kau bebas melakukan apa yang kau inginkan. Yang Mulia, Anda pernah bilang kepadaku kalau aku adalah pemicu Anda. Aku ingin mencari tahu itu, sumber dari monster-monster itu. Siapa dan kenapa seseorang menciptakan monster seperti itu. Dan kenapa Van harus mati. Jadi aku mohon, tolong izinkan aku untuk mengikuti Anda, Yang Mulia. Lukas dan As tersenyum mendengar perkataan Demian. Baiklah, kalau begitu ikuti aku saat ini juga. Kita membutuhkan Prince untuk mengenang semua yang telah tiada. Selanjutnya mereka melakukan upacara penghormatan kepada yang telah mati. Aku sudah tahu kalau tak ada yang namanya cara yang lebih baik. Tak ada yang namanya strategi yang lebih baik. Tidak ada yang lebih bodoh dibandingkan memikirkan bagaimana cara merubah sesuatu hal yang sudah terjadi. Aku sudah memilih strategi dan menjalankannya. Dan ini adalah hasilnya. Jadi aku harus bertanggung jawab. Membawanya di pundakku dan terus melangkah maju. As berkata kepada Lukas. Segera setelah pemakaman singkat ini selesai, bawa semua jasadnya dan pindahkan mereka di Crossroad. Ribuan korban jatuh setiap tahunnya. Pemakaman lebih mahal daripada nyawa orang-orang di dunia ini. Ada tanah kosong di sisi barat Crossroad. Kubur mereka di sana dan berdukalah untuk yang telah tiada. Aku berencana membuat kuburan di lahan kosong di sisi barat, di mana aku sudah membangun memorial facility di dalam game juga. As menambahkan lagi. Dan di bulan kedua di setiap tahunnya harus menjadi hari untuk memperingati pengorbanan dari orang-orang ini. Lukas menjawab dengan cepat. Akan kulaksanakan perintah Anda, Yang Mulia. Ini bukan cuma demi orang-orang ini, tapi ini juga demi setiap karakter yang sudah kubunuh tanpa ada penyesalan. Selama ratusan kali aku bermain. Ini adalah penebusan dosaku kepada mereka. Lukas, aku tidak boleh gagal lagi. Bener, aku nggak boleh gagal. Ayo kita kembali ke pangkalan utama kita, ke Crossroad. Sistem memberitahukan Stage 0 telah selesai dan hadiah penyelesaian telah dikirim ke inventory As. Sudah 3 hari berlalu sejak mereka mulai pergi ke utara, kembali ke pangkalan utama. Aku sudah bosan setengah mati. Lukas, apa masih belum sampai? Kita akan tiba tak lama lagi, Yang Mulia. Tolong tunggu sebentar lagi. Memangnya ini jasa pengiriman? Dia terus aja bilang begitu setiap aku bertanya. Ngomong-ngomong, sistem telah memintaku untuk memilih kelas. Aku harus segera memutuskannya. As telah mencapai level 5 setelah menyelesaikan tutorial. Dan di dalam game ini, kelas unit akan ditentukan di level 5. As melihat panel sistemnya. Peningkatan status macam apa ini? Dasar karakter sampah. Ada satu hal yang menarik. Meski bertentangan dengan peningkatan status yang tidak jelas, aku bisa memilih kelas apapun di dalam game ini. Masalahnya terletak di akhir daftar. Ini dia. Ini pertama kalinya aku melihat kelas seperti ini. Kelas Beginner Commander. Kelas macam apa ini? Apa ini spesial kelas yang terbuka setelah menyelesaikan mode Hell Iron Man? Apa ini yang disebut dengan Hidden Class? Atau semacamnya? Nama dari skill yang kudapatkan terakhir kali, Indomitable Commander. Bukannya itu berarti aku harus memilih kelas Commander tadi? Indomitable Commander itu adalah skill yang bagus. Tapi itu benar-benar tidak berguna di awal permainan.
karena debuff mental itu tidak muncul di bagian awal. Lagi pula, sejak awal akan beresiko bagiku untuk memilih kelas yang tidak kumiliki informasinya. Aduh, jadi makin pusing. Dari luar, Lukas berteriak, "Yang mulia, aku sudah melihat Crossroad." Ah, akhirnya. As melihat keluar melalui jendela. Dia melihat benteng Crossroad yang megah. Crossroad itu adalah nama dari benteng yang dibangun di ujung selatan dari dunia. Benteng ini dibangun untuk menghentikan monster yang tiada hentinya keluar dari Black Lake yang berlokasi di selatan. Di masa lalu, itu merupakan benteng terbesar yang berada di Kekaisaran. Tetapi, karena invasi dari monster yang mereda secara bertahap, pasukan Kekaisaran pun dipindahkan ke tempat lain. Selama masa absen pasukan Kekaisaran, tentara bayaran dipekerjakan untuk melindungi benteng tersebut. Mereka terdiri dari beberapa veteran tua yang hampir pensiun, atau yang diusir dari medan perang antar manusia, ataupun pemula yang tidak berbakat. Tentara bayaran dipekerjakan tanpa memedulikan kewarganegaraan serta kemampuannya. Kekaisaran hanya membutuhkan perisai hidup yang bersedia mempertahankan garis depan ini. Di saat nyawa yang tak berharga mulai berkumpul di benteng ini, restoran, penginapan, dan bank pun mulai bermunculan. Setelah 1 dekade, benteng ini menjadi kota yang terlalu besar dan cacat. Pada titik tertentu, orang-orang mulai berhenti menyebut Crossroad sebagai benteng. Mereka mulai menyebutnya sebagai medan pertempuran monster, Fortress City. Itu juga memiliki nama lainnya, seolah-olah untuk mengejek para tentara bayaran yang menyia-nyiakan hidupnya karena dibutakan oleh uang. Mereka menyebutnya The Street of Suicide atau The Tombstone City. Aku tidak sadar karena aku cuma pernah melihatnya melalui layar game. Tapi kota ini ternyata lebih besar dari yang kukira, dan juga lebih parah dari yang kukira. Ngomong-ngomong, aku akan menjadi feudal lord dari kota ini. Orang-orang yang tinggal di kota itu melihat rombongan pangeran masuk ke dalam kota, tapi suasana mereka kelihatan kurang baik. Itu bisa dimengerti karena komandan yang baru saja ditunjuk adalah seseorang yang merupakan seorang feudal lord. Dia baru saja kembali hidup-hidup setelah pasukannya dibinasakan. Dalam hati As, aku sudah tahu kalau sesuatu seperti ini pasti akan terjadi. Jadi aku sudah membuat persiapan. Orang-orang mulai bergunjing. Lihat di sebelah sana. Apa itu semua magic crystal? Ternyata As telah menaruh magic crystal di dalam gerobak, di mana penutup gerobak itu tidak tertutup dengan sempurna, sehingga magic crystal bisa dilihat oleh orang-orang. Ada 400 magic crystal dari Black Spider. Karena mereka adalah monster level tinggi, magic crystal ini punya tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Orang-orang bisa dengan mudah membayangkan berapa mahalnya magic crystal itu. Saking mahalnya, sampai-sampai As sendiri tak perlu mengkhawatirkan keuangannya untuk sementara waktu. Di dalam hatinya, tentu saja, aku memang setidaknya harus dihadiahi sebanyak ini. Setelah menyelesaikan stage yang mustahil itu, demi melanjutkan permainan dengan lancar, kerjasama dari warga akan menjadi faktor yang penting. Saat ini tingkat kepercayaan warga terhadapku itu kurang dari 0. Tapi aku sudah tahu bagaimana cara meningkatkan kepercayaan dari para warga. Tunggu saja. Melalui metode yang sangat jelas dan masuk akal, aku akan kembali kemari untuk membeli hati kalian. Akhirnya As sampai juga di istananya. Lukas membukakan pintu. Kita sudah sampai yang mulia. Kerja bagus Lukas. As memandang istananya. Apa ini tempat di mana aku akan tinggal sekarang? Ini benar-benar nggak bisa dibandingkan dengan rumah yang pernah aku tinggali. Aku nggak pernah menyangka kalau mimpiku untuk bisa punya rumah sendiri akan tercapai begitu saja. Tiba-tiba ada seseorang keluar dari istana sambil berteriak, "Astaga, tuanku sudah sampai. Terima kasih ya Tuhan. Ternyata Anda selamat tuanku." Kau siapa? Tunggu. Aku tidak bisa memanggil Anda tuanku. Tolong maafkan aku yang mulia. Udah gak usah dipikirin. Kau bisa memanggilku apapun yang kau mau. Aku sangat khawatir kalau sampai ada yang lecet sedikit aja dari tubuh yang mulia. Nama dari orang lebay ini adalah Aider. Dia merupakan NPC yang mengurus kota ini di dalam game. Segala pekerjaan administrasi di Crossroad dikerjakan melalui orang ini. Mulai dari pembangunan fasilitas, manajemen pasukan, hingga berbagai pilihan sistem. Itu juga mungkin termasuk di dalam pekerjaannya. Aku akan melakukan manajemen kota bersama orang ini. Selamat datang kembali yang mulia. Aku sudah menyiapkan air hangat untuk mandi dan juga makan malam. Anda bisa segera beristirahat untuk hari ini. As berbicara kepada Lukas. Pastikan para prajurit juga beristirahat. Baik yang mulia. Dan Lukas, kau juga boleh beristirahat untuk hari ini. Tapi yang mulia, aku kan harus selalu menjaga Anda. Udah gak apa-apa untuk hari ini aja. Istirahatlah, kau bisa melanjutkan tugasmu besok. Dengan wajah sedih Lukas berkata, "Siap, aku akan mengikuti perintah Anda yang mulia."
Eider menunjukkan jalannya kepada As. Di dalam ruangan kamar mandi, Eider berbicara dengan antusias. Mandi dengan air yang hangat pasti nyaman. Itu bisa menghilangkan kelelahan Anda setelah melakukan perjalanan. Dan juga menghilangkan aroma darah dari peperangan. Di dalam hati As, sudah lama aku tidak mandi. Memang benar kalau aku sangat kelelahan setelah melakukan perjalanan. Jadi aku berpikir untuk beristirahat seharian penuh. Terima kasih Eider. Kau juga boleh beristirahat untuk hari ini. Tiba-tiba Eider berkata sesuatu. Ngomong-ngomong, kau cukup luar biasa, Tuan Classic Nerd. As terkejut. Kenapa Eider mengetahui nama in-gameku? Gimana? Penasaran gak siapa Eider ini sebenarnya? Kalau kalian penasaran, jangan sampai lewatin video berikutnya. Jadi subscribe channel ini dan nyalakan lonceng tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Ya udah, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di cerita manhwa berikutnya. Salam dari gua Keltams. Bye bye. 3, 2, 1. Wow, amazing!